penghormatan kepada wanita belum tuntas, sehingga jangankan yang lain, istri Nabi aja masih kena ganggu, itu kan? Itu sehingga kedatangan wanita-wanita ke masjid, apalagi pakaiannya belum sempurna jilbabnya waktu dari berbagai dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, hadis dari Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jamaah tafdulu salatul fazzi bisab'in wa ishrina darajah." Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Jadi kita salat subuh pagi ini dapat 27 derajat. Tapi kalau kita tidak sempat berjamaah di rumah dapat 1 derajat. Jadi kita kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan 26 derajat. Jadi kerugian itu bukan hanya berkurangnya modal, tetapi luputnya keuntungan itu juga kerugian. Karena itulah definisi sunat itu adalah bukan dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tapi dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi besar. Gitu. Itu yang sunat. Itu ada hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salat seorang laki-laki dengan berjamaah lebih utama, dilipat gandakan pahalanya 25 kali lipat dibanding salatnya di rumahnya, di pasarnya." Jadi kalau tadi 27 kali lipat 27 derajat, lalu ada 25 kali lipat. Ada penafsiran ulama, sesungguhnya pahala berjamaah kita itu beragam. Ada yang dapat maksimal, ada yang dapat kurang maksimal, ada yang tidak maksimal, gitu ya. Itu penafsirannya. Yang kedua, derajat dengan kali lipat itu beda. Ini kan ya, ini dilipat gandakan ya. Nah, dilipat gandakan itu berarti 25 kali lipat setara dengan 27 derajat. Jadi kali lipat lebih banyak daripada derajat. Nah, bagaimana berbagai penafsiran tentang makna ini. Ya, itu ya. Karena kalau dia berjamaah, dia akan berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya. Dia datang ke sini wuduk rame-rame pula dengan orang, nah itu akan lebih teratur wuduknya. Kalau di rumah kadang-kadang cepat, tidak ada orang gitu. Jadi menyempurnakan wuduknya. Kemudian keluar menuju masjid hanya untuk sholat. Itu nanti ada pahala besar. Setiap langkah-langkahnya ada pahala, ada pengurangan dosa. Maka tidaklah dia melangkah kecuali dengan satu langkah itu derajatnya diangkat, dan dengan langkah itu satu kesalahannya dihapus dosa kita. Jika dia sholat, maka malaikat senantiasa mendoakannya selama dia berada di tempat sholatnya. Sampai sekarang ini didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Ya Allah, selamatkanlah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Salah seorang antara kalian senantiasa dianggap dalam sholat selama dia menunggu di tempat sholatnya atau menunggu sholat berikutnya. Nah, itu keuntungannya. Kalau di rumah tidak dapat kita itu, tidak dapat. Jadi beruntunglah kita yang sedang biasa berjamaah. Jadi
kalau sudah biasa berjamaah ini sudah kecanduan berjamaah. Ya. Sedang enak berkendaraan, terdengar azan, yang terpikirkan mana musola masjid yang bisa disinggahi, kan gitu. Kalau tidak biasa, beko salat di rumah. Kalau tidak biasa berjamaah, dia datang ke masjid rame-rame, tapi sholatnya sendiri-sendiri. Kan sering itu, datangnya rame-rame ke masjid, tapi sholatnya sendiri-sendiri. Nah itu kan menghindari pahala yang seperti ini. Kenapa enggak ayo kita jamaah ayo, gitu. Walaupun berdua atau bertiga gitu. Nah, tapi ada keengganan, kemalasan berjamaah karena belum biasa atau belum tahu. Rugi besar kita itu kalau masuk ke masjidnya sama-sama tapi sholatnya sendiri-sendiri gitu. Ya. Lalu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, dia bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid lalu dia kembali, maka Allah menyediakan karunia dari surga baginya saat pergi dan saat kembali. Jadi ada karunia, ada hidangan untuk dia. Itu di surga. Jangan di surga, di sini aja disediakan nanti. Ada, nanti ada ya. Biasanya ada kopi gini, ada kopi. Ada kolak. Nah, gitu. Nah, itu artinya ini contohnya nanti ada hidangan di surga, maka dicontohkan di sini kan gitu. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat isya dengan berjamaah, pahalanya seperti sholat setengah malam. Barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah, pahalanya sama dengan sholat semalam penuh. Kenapa sholat isya, sholat subuh ditekankan dan lebih utamakan pahalanya? Karena ini berat berjamaah. Isya itu udah malas datang ke masjid, apalagi subuh. Makanya sholat yang sulit, yang berat sekali bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Orang munafik itu salah satu penyakitnya MPO, menarik perhatian orang. Nah, isya itu orang udah nggak ada lagi yang mau ditarik perhatiannya gitu kan. Nah, subuh apalagi gitu. Jadi kalau kita rajin sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu pertanda hati kita terpelihara dari sifat-sifat munafik. Gitu. Lebih terpelihara. Kemudian Nabi SAW bersabda, aku tidak ingin rumahku berada di dekat masjid. Aku ingin agar ditetapkan pahala bagiku dari langkahku ke masjid dan dari langkahku saat kembali ke keluargaku. Jadi sesungguhnya ada seorang laki-laki dari kaum Ansor berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tidak ingin rumahku berada di dekat masjid. Aku ingin agar ditetapkan pahala bagiku dari langkahku ke masjid dan dari langkahku kembali ke rumah keluargaku. Maka Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, Allah telah mengumpulkan semuanya itu untukmu. Jadi kan ada orang kalau mau cari rumah dekat masjid kan gitu. Itu ada juga alasannya, rasionalitasnya ada, supaya rajin berjamaah ke masjid. Nah, itu ya. Tapi ada pun orang ambillah jauh. Nah, nanti kan setiap langkah kakiku akan dapat pahala.
Jadi bagi yang jauh jangan kecewa, justru semakin besar pahalanya. Tapi Pak RW, Pak Rudi, jangan pula dari situ putar dulu ke Blok K baru ke masjid supaya dapat pahala besar. Pak Zawir pergi dulu ke pos rondo, baru balik ke situ. Ada ya? Ada. Yalah. Rasulullah SAW bersabda kepada Bani Salimah, apa katanya? Tetaplah di rumah-rumah kalian, niscaya langkah-langkah kalian akan dicatat. Jadi kenapa? Apa hadis ini? Konteksnya hadis ini berkenaan dengan keinginan Bani Salimah untuk pindah ke dekat masjid, karena di daerah Masjid Nabawi waktu itu ada kosong, bisa dipakai untuk perkampungan mereka. Keinginan itu terdengar oleh Rasulullah. Pertama ada diizinkan, tapi kemudian kata Nabi seperti itu, tidak usahlah kalian pindah, karena dengan jauhnya tempat kalian dari masjid ini, maka setiap langkah kalian itu akan dinilai pahala, mengangkat derajat dan dikurangi dosa. Gitu. Nah, begitu juga kita kalau rumah ditakdirkan jauh, jangan pula pindah dekat masjid, biar aja. Yang penting datang ke masjid. Itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah Ta'ala dan mengangkat derajat kalian? Para sahabat berkata, ya Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, menyempurnakan wudhu ketika dalam keadaan sulit. Jadi dalam keadaan sulit, terdesak atau sulit air macam-macam, kita tetap menyempurnakan wudhu. Kedua, memperbanyak langkah menuju masjid untuk sholat berjamaah dan menunggu sholat sesudah selesai mengerjakan sholat. Maghrib kita sholat, kita tunggu sholat isya, ya. Apalagi diisi dengan kajian, diskusi, gitu ya, membaca Quran. Yang demikian itu adalah perjuangan dan perjuangan. Riba kata Nabi. Yang dimaksud langkah dalam hadis ini adalah pada waktu berangkat dan pulang dari masjid. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa, dan langkah berikutnya dicatat sebagai menambah kebaikan atau pahala, baik pada saat berangkat maupun saat pulang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika seorang bersuci kemudian pergi ke masjid untuk memelihara sholatnya, maka dicatat baginya 10 kebaikan untuk setiap langkahnya ke masjid. 10 pahala setiap langkah. Dan orang yang duduk menunggu sholat untuk memelihara sholatnya, dia seperti orang yang sedang melaksanakan ketaatan dan dicatat sebagai orang yang sedang mengerjakan sholat. Sejak ketika keluar dari rumahnya sampai dia kembali lagi ke rumahnya, itu dianggap sedang sholat. Apakah itu kita dapatkan kalau sholat sendiri? Tidak. Itu makanya 27 kali lipat. Ini hadisnya hadis sahih semua yang saya sampaikan. Ya, ini sahih menurut Syekh Al-Albani. Berikutnya, Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu
untuk menunaikan sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berihram untuk melaksanakan haji. Ini tadi 10 kebaikan dikurangi dosa. Ini satu lagi sama dengan orang berihram untuk haji. Begitu dorongan dari Rasul, dari Allah untuk kita berjamaah. Kenapa Bapak Ibu? Karena sholat ini amal paling utama. Tidak ada pekerjaan manusia yang lebih utama daripada sholat, apapun pekerjaan lain itu. Maka ilmu tentang sholat adalah ilmu paling penting di dunia ini dan di akhirat. Jadi kalau ada orang kaji sholat ke sholat, iyalah selesai sholat tu mah, lah ranjak sholat awak, itu tidak ada ilmu yang lebih utama daripada ilmu tentang ini, karena ilmu tentang pekerjaan paling utama dan paling pertama dihisab di akhirat kelak. Nah, jadi kenapa disuruh berjamaah? Karena dengan berjamaah itu sholat kita terpelihara dengan baik. Berjamaah ini terpelihara sholat kita. Kalau di rumah, tahu sendiri lah bagaimana sholat kita di rumah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian berangkat ke masjid, maka janganlah menyilangkan jari jemarinya, karena sesungguhnya dia dalam keadaan sholat. Ini salah satu kaji kita kemarin yang makruh itu kan menyilang-nyilang jari ketika sholat, kan itu lah makruh. Dan makanya ketika kita sudah berwudu, menyempurnakan wudu, berangkat ke masjid, nah maka jangan duduk nanti seperti ini kan gitu ya. Karena kita tadi banyak hadis menyebut kita dalam posisi dalam keadaan sholat. Jadi adab-adab ketika sholat itu kita penuhi juga. Tapi bukan berarti tidak boleh bicara, tidak boleh makan, boleh. Tapi hal-hal yang makruh tadi itu tetap dihindari. Gigi apa? Ya, meti apa kan cukil dengan gitu. Lo kacau betul. Oke. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, terdapat 3 golongan yang semuanya akan mendapat jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Disebutkan salah satu dari 3 golongan itu adalah, dan seorang yang berangkat menuju masjid, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke dalam surga, atau mengembalikannya ke rumah dengan membawa pahala dan keberuntungan. Jadi kalau kita meninggal, ditakdirkan meninggal ketika berangkat dengan ikhlas ke masjid, tidak sampai kita ke rumah, maka kita wafat dimasukkan ke dalam surga. Kalau sampai ke rumah, kita membawa pahala dan keberuntungan yang besar. Ya betul. Tapi jangan berdoa-doa doa betul Pak ya, mengurus betul. Ya. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan. Apa kabar gembiranya? Akan diberi cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Coba nanti bayangkan Bapak Ibu, ini kan kita ini alhamdulillah hidup dalam kemudahan-kemudahan yang sangat, karena sejahteranya kehidupan kita
karena kemajuan teknologi. Setiap sudut ada listrik tarang. Dulu waktu kecil saya, bagaimana nenek pergi ke masjid itu kan pakai suluh, kancang langit mati suluh pada tengah jalan. Alah kalau resik-resik saja kan gitu. Itu buat ke masjidnya. Ternyata tempat wuduknya turun pula ke sungai. Kalau resik-resik lu ke sungai itu. Gitu kan? Itu Allah nanti akan mengganti kegelapan, kesulitan yang dalam itu dengan cahaya di akhirat. Apa yang maksud cahaya itu? Nah, ini dalam surat At-Tahrim ayat 8 kan disebutkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Mereka sambil mengatakan, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Rabbana atmim lana nurana. Oke. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dengan bagus dan sempurna. Jadi ingat Bapak Ibu, salah satu kunci untuk sholat yang khusyuk sempurna dimulai dengan wudhu yang khusyuk dan sempurna. Gitu. Kemudian mendatangi masjid tanpa maksud lain selain daripada sholat, maka Allah akan berseri-seri wajahnya sebagaimana gembiranya seorang ketika menemukan kembali saudaranya yang pulang dari bepergian. Jadi Allah menyambut kita di masjid ini dengan wajah yang gembira, seperti kita menyambut saudara kita yang lama merantau pulang ke rumah. Gitu. Jadi begitu senangnya, begitu rindunya Allah dengan kita setiap kita datang ke masjid ini. Karena pulang ke masjid itu seperti pulang. Ya, dulu kan kita, arwah kita itu taat di hadapan Allah, lalu disuruh hidup di dunia ini sibuk dengan gemerlap kehidupan dunia, jarang pulang, jarang sholat, jarang ke masjid. Maka kedatangan kita ke masjid itu disambut oleh Allah seperti orang yang jarang pulang dan dengan sangat gembira. Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kalian yang duduk untuk menunggu sholat, maka dia dalam keadaan sholat selama tidak berhadas. Malaikat mendoakannya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Jadi makanya kita disunnahkan mengulang wudhu, memperbaharui wudhu, menyambung wudhu kalau batal. Bahkan walaupun tidak batal, kita wudhu maghrib, kan gitu, lalu sholat sampai isya, wudhunya masih ada, tapi tetap sunnah mengulang kembali wudhu. Begitu. Salah satu sunnah mengulangi wudhu. Nah, itu beberapa hadis yang kita kumpulkan Bapak Ibu tentang keutamaan sholat berjamaah. Harapan kita dengan hadis-hadis yang sahih tadi itu semakin memantapkan hati kita untuk membiasakan sholat berjamaah. Bahkan dalam hadis itu disebutkan seorang buta, ya, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya terkendala, tidak ada yang menuntunku ke masjid, bolehkah saya tidak berjamaah? Rasulullah pertama katanya boleh, tapi kemudian setelah pergi orang buta tanya lagi, apakah engkau mendengar azan? Artinya ada suara azan yang bisa engkau ikuti walaupun engkau buta. Ya, ya Rasulullah.
hendaklah engkau tetap ke masjid. Orang butuh. Begitu penting, betul pentingnya sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah bukan hanya masalah kualitas sholat, tapi panjang ceritanya sampai kepada kebersatuan umat. Bagaimana di masjid itu kemudian dibicarakan problematika umat. Kalau ada yang perlu dibantu, bagaimana cara membantunya. Jadi persoalan banyak, bukan hanya masalah itu saja. Itu makanya sholat berjamaah itu sangat dianjurkan. Kekuatan umat Islam itu bisa terlihat dari kualitas dan kuantitas jamaah di masjid-masjid. Kalau sudah ramai, sudah akrab, sudah banyak masalah yang bisa terselesaikan melalui sholat berjamaah, nah itu pertanda umat kuat. Tapi kalau sholatnya jarang, jamaahnya sepi, kalaupun ada cuma nafsi-nafsi, tidak ada interaksi, tidak ada silaturahim, nah itu masih jauh kualitas umat kita. Ya, oke. Nah, itu barangkali Bapak Ibu ada yang perlu, silakan Pak RW. Setap RW. Baik, terima kasih waktunya, Ustaz. Terkait dengan berjamaah, apakah ada kategori jamaah yang kategori sholat berjamaah yang pahalanya sesuai yang disebutkan dalam hadis tadi? Karena kita tahu adanya berjamaah jumlahnya 2 orang, 3 orang, kemudian Masjid Al-Hijrah, Masjid Sumbar, Masjid Raya Sumbar dengan jemaah yang lebih banyak. Kemudian tempat, apakah berjamaah di rumah itu kategori pahalanya itu sama dengan disebutkan hadis dengan berjamaah di masjid? Karena disebutkan di hadis awal tadi itu berjamaah, sholat berjamaah diberikan pahala 27 derajat. Nah, ini kan tidak ada penjelasannya berjamaahnya di rumah atau berjamaah di musala atau berjamaah di masjid besar. Satu, yang kedua terkait dengan langkah tadi. Saya termasuk merasa bersyukur karena rumah termasuk yang paling jauh dengan mete. Nah, apakah kendaraan yang kita gunakan itu bisa dikiaskan dengan langkah tadi? Karena yang disebutkan dalam hadis dan dihitung langkah-nya, tidak dihitung putaran roda kendaraannya. Nah, jadi mungkin ada yang bisa menjadi pegangan kita untuk memahami langkah ini terkait dengan zaman sekarang yang ya serba kendaraan seperti itu. Terima kasih. Oke. Pertama, soal pahala keutamaan sholat berjamaah. Dalam berbagai keterangan para ulama dalam kitab fikih mereka itu memang semakin banyak jamaah semakin besar pahalanya. Tapi tetap pahala tadi 27 kali lipat, 25 kali lipat, tadi 25 kali lipat 27 derajat. Tapi tentu porsinya lebih besar. Semakin banyak jamaah, semakin besar porsi pahalanya itu. Apakah di rumah dapat? Di rumah dapat, karena hadis yang pertama tentang 27 itu konteksnya berjamaah. Tapi ke masjid kan banyak lagi keutamaan masjid itu, langkahnya macam-macam, dianggap sholat masih dalam keadaan sholat kan gitu. Jadi kalau di rumah keutamaan pergi ke masjid tadi nggak dapat sama kita kan gitu. Tapi ada keuntungannya juga di rumah itu, karena ada pendidikan untuk keluarga kita pula di situ pula kelebihannya kan gitu. Makanya di kawan-kawan yang ada tarbiyah macam-macam itu, di samping diutamakan sholat berjamaah, ada satu hari kita berjamaah bersama di rumah. Itu untuk membina keakraban keluarga, untuk membina atau memberikan pengajaran kepada anak-anak kita yang belum berjamaah kan gitu. Jangan kita terlalu fokus untuk diri kita tapi lupa dengan suasana keluarga. Itu kan perlu dibina juga. Makanya makan bersama perlu, jalan-jalan perlu, sholat berjamaah bersama perlu pula di rumah itu kan gitu.
Jadi sesekali kita di rumah. Itu ya. Semakin besar masjid itu semakin ramai, semakin besar pahalanya. Semakin jauh, semakin besar pula langkahnya kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kendaraan. Kalau kaki itu langkah, kalau sepeda motor apakah putaran roda atau gasnya? Nah, itu yang dinilai nanti gitu. Nah, mungkin putaran roda kan gitu ya. Nah, makanya begini kebiasaan Nabi. Nah, ini di dalam sirah Nabawiyah ya. Nabi itu kalau jaraknya hanya sekian mil, 3-5 kilo, walaupun pakai onta, dia tuntun onta, tidak dia naiki. Iya. Jadi dalam itu ada 5 mil itu bisa 8 kilo ya. Iya kan? Itu beliau tuntun, makanya beliau itu atletis badannya. Iya kan? Ketika Aisyah umur belasan tahun, mereka kan lomba bersih capek jalan, menang Aisyah. Tapi ketika usia sudah bertambah, Aisyah tuh mulai gendut, mulai agak itu kalah Aisyah karena Nabi menjaga tubuh, olahraga ya. Ke pasar Robayo berapa kilo tuh? 1,5 ya. Nah, kalau Nabi itu tidak memakai motor, jalan kaki. Tidak pakai kendaraan ya. Kalau setabnya 4 kilo, 3 kilo. Aku setabnya pun tetap jalan kaki. Gitu. Makanya Nabi itu sudahlah banyak pekerjaan, memimpin perang kemana-mana kan gitu ya. Istri banyak pula, tapi badan atletis kuat, bergulat dengan sanah dengan rukanah ya, rukanah menang ya, juara gulat itu. Nah, dia menjaga makannya, pola makan dan rajin olahraga. Makanya kita sarankan, ini kalau nggak tekaja, nggak usah pakai Honda. Boleh Honda tapi orang wasos lo kena cilok lo kan gitu kan, jalan kaki. Ya, apa? Ya. Waalaikumsalam. Ini kita keutamaan salat berjamaah. Kan ada pemahaman sekarang ini yang berkembang dari sebagian kalangan kita, bahwasanya yang wanita itu lebih baik salatnya di rumah, kan begitu. Sedangkan di rumah itu dia sebenarnya tidak di sini. Jadi itu yang berkembang di wanita-wanita yang tidak mau ke masjid, dia salat di rumah. Karena ada hadis mengatakan katanya kita pernah menemukan hadis itu, keutamaan dari wanita itu salat berjamaah itu lebih bagus di rumah. Kalau berjamaah, ini semuanya kan dia sendirian. Yang berjamaah itu biasanya pandang kita kan di masjid. Nah, yang wajib ke masjid itu adalah laki-laki. Jadi ada enggak hadis yang menyatakan bahwasanya muslimah itu misalnya memang bagus saatnya di rumah itu? Cuma kan kita kan mendengar saja begitu. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian melarang istri-istri kalian mendatangi masjid, sedangkan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi memang sholat ke masjid jangan dilarang, sholat di rumah lebih baik untuk menghindari fitnah. Tapi bukan berarti dilarang ke masjid. Nanti tergantung wanitanya. Kalau di rumah ternyata dia tidak bisa konsen, ya kan, cepat-cepat sholatnya, tidak sama kualitas dengan masjid. Di masjid lebih terpelihara, lebih baik masjid, kan gitu. Nah,
Kalau di rumah sholatnya, kalau di masjid sholatnya pakai parfum tipis gitu ya. Kalau di rumah bau bawang, nah, kan lebih bagus di masjid kan gitu. Anak-anak membuatnya. Nah, ini hadisnya. Wanita mana saja yang memakai wangi-wangian maka janganlah sholat isya di waktu akhir bersama kami. Jadi Nabi itu ada wanita datang ke masjid. Cuma yang dihindari Nabi itu fitnah. Salah satunya wangi-wangian itu semerbak sehingga menimbulkan gairah laki-laki, ya, gitu, mengundang, nah, gitu. Kalau tipis saja sekedar 7 kilo masih tabaudnya, nah itu kan. Gitu. Jadi wangi, mewangi yang pakai wangi itu tidak usah. Jadi pakai deodoran saja kalau ke masjid kan gitu. Dia kenapa? Ini kan keterangan para ulama. Dulu akhlak para sahabat ini belum sempurna pembinaannya. Mabuk-mabuk sih masih ada. Cuma dilarang Nabi kalau mabuk jangan ke masjid, gitu aja. Penghormatan kepada wanita belum tuntas, sehingga jangankan yang lain, istri Nabi aja masih kena ganggu, itu kan? Itu sehingga kedatangan wanita-wanita ke masjid, apalagi pakaiannya belum sempurna, jilbabnya waktu itu masih pakai wangi-wangian, itu akan menimbulkan fitnah, menghilangkan konsentrasi. Itu makanya salah satunya kenapa wanita sholatnya di belakang laki-laki, bukan sama atau di depan. Coba bayangkan kalau jamaahnya campur-campur saja, sini ada perempuan, situ ada laki-laki, nah, sujud ruku di belakangnya ada laki-laki, nah itu kan ada konsentrasi jadinya kan gitu. Nah itu makanya dilarang. Jadi kita ke masjid ini untuk menghadap Allah, maka hal-hal yang mengurangi konsentrasi kita seperti harta, kayak gitu. Kalau datang ke masjid jangan pikirnya dagang kan gitu. Nah, wanita gitulah, pasangan kita pria jangan diingat lagi. Jadi hal-hal yang mengganggu harta, wanita atau pasangan, nah, itu supaya konsentrasi. Nah, makanya jangan mengundang-undang, jangan pakai pakaian seronok gitu, wangi-wangiannya mencolok gitu, jangan. Janganlah kalian halangi para hamba wanita Allah menghadiri masjid jika mereka hendak keluar juga, maka hendaklah mereka tidak mengenakan wangi-wangian. Kan itu aja. Nah, jadi yang dihindar, kenapa dilarang? Karena akan potensi fitnahnya ada. Salah satu hindari potensi fitnah itu jangan pakai wangi-wangian. Nah, gitu. Jangan pakai pakaian-pakaian yang mencolok. Kalau panjang itu tidak ada nabi. Nah, ini dari Ummu Humaid. Nah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya lebih baik daripada sholat di kamarmu. Sholatmu di kamarmu lebih baik daripada sholat di tempat tinggalmu. Sholatmu di tempat tinggalmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kaummu, dan sholatmu di masjidmu di masjid kaummu lebih baik daripada sholat di masjidku. Ini konteksnya ketika itu tadi fitnah masih banyak terjadi sehingga wanita itu terancam kalau dia datang ke masjid atau mengganggu konsentrasi ketika dia datang ke masjid. Jadi kira silakan. Ya Pak Ustaz, terkait dengan sholat berjamaah di rumah tadi Ustaz, saya di Rasulullah itu kan kalau sholat itu dilaksanakan di mana azan dikumandangkan, bukan hadis. Kalau kita sholat di rumah itu kita harus azan dulu Ustaz, karena di mana azan dikumandangkan. Kalau kita langsung di rumah kamar aja bagaimana itu Ustaz? Karena azan dikumandangkan di masjid. Artinya kita kan harus segera ke masjid sholat. Kalau kita di rumah sedangkan sholat ini di mana azan dikumandangkan secara langsung. Nah, itu yang saya pegang. Apa di rumah kita harus azan dulu, umpamanya, baru
Oh, enggak. Kalau azan hanya di masjid, karena sunnah azan itu di masjid. Jadi kalau kita sholat di rumah, apakah karena malas tadi atau karena sakit macam-macam, tidak perlu sholat, tidak perlu azan. Tapi yang berjemaah tadi Ustaz. Kalau berjamaah cukup qomat saja, iqomah. Karena iqomah itu yang dilakukan kan ada cerita tentang perang Khandaq kan gitu ya. Sampai-sampai Nabi dan sahabat tidak bisa sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, karena menjaga parit itu supaya tidak bobol, ya kan? Setelah penempung itu tidur istirahat tidak menyerang lagi, baru mereka sholat. Jadi qomat kata Nabi, lalu sholat zuhur, qomat sholat asar, qomat sholat isya, qomat lagi sholat maghrib, kemudian qomat lagi sholat isya. Jadi iqomah tidak ada. Begitu. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan oleh Pak Bapak, sekarang kan ada canggihnya rumah-rumah itu pakai dibikin kayak musala gitu. Apakah bisa juga kita lakukan azan dulu sebelum sholat? Itu menyambung yang dari Pak. Iya, bisa. Apalagi sholat rumah kita itu gak jauh dari masjid, kan gitu ya. Atau kita lagi ada acara ngumpul keluarga bareng gitu ya, azan tidak masalah, azan lalu iqomah kalau sholat berjamaah. Tapi kalau itu kalau rame ya boleh, tapi kalau hanya sholat tidak usah. Kan umpamanya gini, buka bersama, itu boleh. Tapi kalau hanya tidak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin langsung saja Ustaz Pak Iwan. Terkait dengan sholat berjamaah tadi, kan buta pun harus berjamaah ke masjid. Lalu kita dengar juga sejarahnya, kapan dulu kata Nabi dibakar rumahnya. Lalu yang kita bayangkan kehidupan zaman Nabi itu kan jauh juga berbeda dengan kita. Zaman Nabi umpamanya bisa jadi sound system kita atomiknya belum ada saat itu. Sehingga kalau dia di saat itu azan, bisa jadi mungkin beberapa meter dari masjid yang terdengar. Nah, itu kan. Dan zaman Nabi kan jauh juga berbeda. Bisa jadi umpamanya Ustaz zaman Nabi umpamanya tidak dikasih transport dan lain-lain. Mungkin universitas belum ada saat itu. Jadi apakah penekanannya sekarang ini kan jauh tuh Ustaz. Mungkin kita azan di sini sampai ke ujung sana terdengar. Itu gimana kira-kira apanya itu? Kita memahaminya gitu. Karena kalau di seorang yang buta wajib ke masjid atau dibakar rumah itu keras loh. Istilahnya udah wajib betul kan, itu istilahnya berjamaah. Nah, itu kira-kira gimana penekanan terbesar? Terima kasih. Ya, dan sebenarnya ini pertemuan kita ke depan nih tentang hukum. Tapi gini ya, sedangkan kondisi masih terbatas seperti itu, azan antara terdengar tidak, Nabi begitu keras gitu ya. Apalagi ini azan bertalu-talu sampai ke telinga kita, tambah wajib jadinya. Nah gitu. Orang yang terbatas saja mendengarnya disuruh ke masjid, apalagi ini hampir dikatakan tidak ada seorang pun yang tidak tahu bahwa azan berkumandang, karena setiap sudut ada masjid, suaranya keras gitu ya. Jadi itu semakin menguatkan wajibnya. Jadi nanti hukumnya itu ada yang mengatakan hukum berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Maksudnya gini Ustaz, dari segi terdengarnya kan ya, tapi dari segi jaraknya kan udah jauh dari masjid. Ada yang apa ya? Kalau dulu kan terdengar tapi kan dekat dengan masjid. Dari segi jarak gitu. Kan saya khawatir seperti ini. Banyak betul nanti umat Islam berdosa kalau tidak berjamaah kan itu. Iya. Karena kita kan memang harus berjamaah. Coba bayangkan Pak, waktu itu satu masjid cuma Masjid Nabawi, lalu Masjid Kuba 5 kilo sana. Tetap wajib. Ini setiap sudut ada masjid. Semakin mudah sekarang. Masjid ikon, masjid itu, gitu. Nah, justru semakin wajib.
setiap RT, setiap gang ada musajilin. Kalau dulu Masjid Kuba satu, jauh ya, Masjid Nabawi satu, dua itu baru masjid diwajibkan oleh Nabi. Nabi itu setiap Sabtu dia sholat berjamaah ke Kuba itu, jalan kaki, kadang-kadang pakai onta. Nah, coba bayangkan, kan bapak ibu yang pernah umrah dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba, itu Nabi jalan kaki, kadang-kadang naik onta. Jadi Pak Man, justru kondisi sekarang yang lebih mudah, azan lebih terdengar, masjid lebih banyak, lebih dekat di tempat kita masing-masing, maka wajibnya itu semakin. Apalagi ini cuma berapa jaraknya ini, tidak sampai setengah kilo juga. Ke depan itu 200 meter cuma, tidak sampai juga. Jadi Ustaz, analisa ulama Ustaz, contohnya kita di sini kakak kita mungkin ada 300, yang berjamaah mungkin 15 orang, bisa tidak dianggap dasar sholatnya di rumah? Itu nanti kan tergantung ulamanya, Pak. Kita kan belum kayak hukumnya. Kalau ulama yang keras, seseorang yang bisa berjamaah, ini yang pendapat yang keras ya, tapi tidak berjamaah, tidak sholat, itu pendapat yang keras. Nanti kita lihat alasan masing-masing kan gitu. Tentu nanti pilih pendapat mana yang kita pilih kan gitu. Kalau yang keras katakan tidak, karena Nabi sampai mau membakar rumah orang yang tidak mau berjamaah. Yang itu. Nah, tapi nanti kita lihat pendapat tinggi kita banyak. Oke? Kok dingin? Lu lontong aja. Banyak maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.